1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dinyatakan pada UUD 1945 pasal A1, B2, C3, D4. 2. Makna dari Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, B. Republik menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, D. Menciptakan generasi muda yang berkualitas. Tiga. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut menunjukkan salah satu contoh sikap yang dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan di lingkungan. A. Rumah, B. Masyarakat, C. Sekolah, D. Keluarga. Empat. Contoh bentuk cinta tanah air di lingkungan sekolah adalah A. Membantu korban bencana alam di masyarakat, B. Melakukan upacara bendera dengan tertib, C. Mengadakan kegiatan sosial di lingkungan, D. Mengikuti kerja bakti dengan baik. Lima. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel berikut contoh sikap yang menyatakan sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ditunjukkan oleh nomor A2, 3, dan 5, B2, 3, dan 4, C1, 2, dan 5, D1, 3, dan 5. Enam. Tujuan nasional bangsa Indonesia dalam keikutsertaannya mewujudkan perdamaian dunia, tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea, A keempat, B ketiga, C kedua, D ke-1. Tujuh. Rara, Rere, dan Riri adalah kakak dan adik yang tinggal dalam satu rumah. Suatu ketika mereka bertiga ditinggal keluar kota oleh kedua orang tuanya. Mereka saling membantu menjaga kebersihan rumah. Berdasarkan ilustrasi di atas, perilaku yang mencerminkan nilai persatuan tersebut terjadi di lingkungan A. Rumah, B. Sekolah, C. Masyarakat, D. Kantor. Delapan. Pernyataan berikut yang menunjukkan penerapkan nilai persatuan di lingkungan sekolah adalah A. Bersama-sama membersihkan lingkungan rumah, B. Bekerja sama untuk melaksanakan piket kelas, C. Ikut serta dalam kegiatan gotong royong tingkat RT RW, D. Saling menghormati orang yang berbeda agama dan tidak membedakan suku. Sembilan. Yang bukan termasuk manfaat dari nilai persatuan di lingkungan sekolah adalah A. Menumbuhkan rasa solidaritas sehingga tidak ada pertengkaran antar siswa, B. Terciptanya keluarga yang sejahtera yang terhindar dari berbagai macam permasalahan, C. Menimbulkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di lingkungan sekolah, D. Terwujudnya cita-cita sekolah sehingga sekolah lebih maju dan berkualitas. 10. Perhatikan gambar berikut. Dari gambar di atas, perilaku yang mencerminkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Menghormati teman yang berbeda agama, daerah,
suku, golongan maupun ras. B. Saling bergotong royong membersihkan lingkungan. C. Membantu orang tua membereskan pekerjaan di rumah. D. Tidak mengejek teman yang berbeda. 11. Di bawah ini yang termasuk kegiatan yang mengandung nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat adalah A. Membantu ayah mengecat dinding rumah, sehingga rumah menjadi rapi. B. Bertugas secara bergantian sebagai petugas koperasi sekolah. C. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, kerja bakti, siskamling. D. Menjaga keamanan dan ketertiban di koperasi sekolah. 12. Perhatikan tabel berikut. Dari kegiatan tersebut, kegiatan yang menunjukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan masyarakat yang sesuai dengan persatuan dan kesatuan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 3, B2 dan 4, C3 dan 2, D4 dan 1. 13. Dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A. Mempermudah masalah bidang pertahanan, ekonomi, agama, sosial budaya, dan politik. B. Mencegah bangsa Indonesia dari disintegrasi nasional. C. Menjadikan pertumbuhan suatu negara terhambat. D. Menjadikan bangsa Indonesia lebih mudah masuk dalam jurang disintegrasi nasional. 14. Rista dan Tio berasal dari suku yang berbeda. Suatu saat, keluarga Tio terkena musibah. Sikap Rista yang menunjukkan upaya kerja sama dalam kehidupan berbangsa adalah A. Meminta pendapat ayah sebelum Tio. B. Menyuruh teman-teman membantu Tio. C. Mengabaikan musibah yang menimpa Tio. D. Membantu keluarga Tio dengan ikhlas. 15. Menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram dan tidak menimbulkan perpecahan, adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila sila ke A1, B2, C3, D4. 16. Perhatikan tabel berikut. Dari pernyataan tersebut, makna yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila yang benar adalah A1, 2, 3, B3, 4, 6, C2, 4, 5, D4, 5, 6. 17. Pada awal tahun 2020 di Kabupaten Lebak mengalami bencana alam banjir bandang. Banyak rumah warga dan fasilitas umum yang hancur akibat diterjang banjir bandang. Korban banjir ditampung sementara ke tempat pengungsian yang aman. Karena banyak jalan yang terputus, bantuan yang datang belum dapat tersalurkan secara merata. Sikap kita dalam bencana banjir bandang yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila kedua adalah A. Membuang sampah pada tempatnya, B. Mengirim bantuan makanan melalui PMI, C. Melakukan reboisasi, D. Membuat sengkedan. 18. Perhatikan tabel berikut. Dari pernyataan tersebut, makna yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yang benar adalah A1, 2, 3, B2, 4, 6, C3, 4, 6, D4, 5, 6.
19 gambar berikut yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila keempat adalah 20 di bawah ini yang termasuk kegiatan yang mengandung nilai Pancasila sila ke-1 adalah A. Menghormati teman berbeda agama yang sedang beribadah. B. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam. C. Mengikuti lomba saat HUT RI. D. Menjaga keamanan dan ketertiban di sekolah. 21. Perilaku sesuai dengan sila ketiga Pancasila dalam lingkungan sekolah adalah A. Melaksanakan musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. B. Menjaga persahabatan dengan teman yang berbeda suku. C. Tidak merusak fasilitas yang ada di sekolah. D. Tidak bersikap semena-mena kepada adik kelas. 22. Perhatikan gambar berikut ini. Sikap yang sesuai dengan ilustrasi gambar di atas adalah A. Menerima hasil keputusan musyawarah dengan besar hati meskipun calon ketua kelas yang dipilihnya tidak menang. B. Menerima hasil keputusan hasil musyawarah jika calon ketua kelas yang dipilihnya yang menang. C. Menghargai setiap usulan atau masukan dari teman yang pilihannya sama dengannya. D. Memaksakan kehendak agar teman lain mengikuti apa yang menjadi pilihannya. 23. Berikut ini yang merupakan perilaku di lingkungan rumah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah A. Tidak menghasut orang lain untuk saling bermusuhan. B. Gotong royong bersama-sama membersihkan lingkungan sekitar. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mendamaikan anggota keluarga yang berselisih paham. 24. Perhatikan tabel di bawah ini. Perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila adalah A1, 2, dan 3, B1, 3, dan 5, C2, 4, dan 5, D2, 4, dan 6. 25. Kegiatan yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila ditunjukkan pada gambar. 26. Perhatikan gambar di bawah ini. Peristiwa di atas merupakan contoh pengamalan sila keempat Pancasila yaitu A. Mengadakan pemilihan ketua kelas melalui musyawarah. B. Melakukan voting pemilihan presiden dan wakil presiden. C. Melakukan pemilihan ketua RT melalui voting. D. Mengadakan rapat kunjungan wisata. 27. Perhatikan tabel berikut ini. Pernyataan yang sesuai antara sila dalam Pancasila dengan perilakunya ditunjukkan dengan nomor A1 dengan D, B2 dengan C, C3 dengan A, D4 dengan B. 28. Makna dari Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. B. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. C. Seorang guru memberikan dorongan dan arahan dari belakang. D. Seseorang harus bisa memberikan teladan yang baik bagi orang lain.
29. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Rani dan keluarganya berasal dari Desa Sukamakmur, Jawa Barat. Ia tinggal di sana bersama warga desa lainnya dari suku Sunda. Rani memiliki tetangga yang berasal dari Sulawesi yaitu keluarga Pak Andi. Beberapa waktu lalu ada juga sebuah keluarga yang pindah ke desa tempat Rani tinggal yaitu keluarga Pak Aldo. Mereka berasal dari Maluku, Ambon. Sikap yang harus ditunjukkan keluarga Rani untuk menjaga persatuan adalah A. Bergaul hanya dengan warga yang bersasal dari suku yang sama di desanya. B. Menerima kehadiran mereka dan menghargai perbedaan suku. C. Menghormati mereka agar tidak dianggap sombong. D. Tidak mau membantu saat tetangganya kesulitan. 30. Perhatikan gambar berikut. Alat musik tersebut berasal dari A. Nusa Tenggara Timur, B. Sulawesi Selatan, C. Kalimantan Barat, D. Sumatera Utara. 31. Saat liburan sekolah Anissa rekreasi bersama keluarganya ke berbagai daerah. Anissa menyaksikan upacara adat sekaten, kemudian di daerah lain menyaksikan kegiatan karapan sapi. Anissa juga sempat melihat upacara adat masyarakat Hindu, yaitu membakar mayat yang disebut ngaben. Daerah yang masyarakatnya melakukan adat ngaben, yaitu A. Yogyakarta, B. Madura, C. Bali, D. Surabaya. 32. Pak Tony akan kedatangan banyak tamu saat merayakan Hari Raya Keagamaan. Pak Tony meminta izin kepada Pak Hari untuk memakai halamannya sebagai tempat parkir tamu. Sikap Pak Hari sebaiknya, A. Melarang tamu Pak Tony parkir di halamannya, B. Meminta bayaran kepada Pak Tony, C. Mengizinkan tamu Pak Tony parkir di halamannya dengan menarik uang parkir, D. Mengizinkan tamu Pak Tony parkir di halamannya. 33. Perhatikan tabel berikut. Manfaat dari bentuk keberagaman pada tabel tersebut adalah A. Menunjukkan perbedaan ekonomi masyarakat, B. Menunjukkan keberagaman suku, C. Meningkatkan persatuan dan kesatuan, D. Menunjukkan keberagaman budaya. 34. Hamid dan teman-temannya bermain sepak bola di halaman rumah. Tetangga di sebelah rumah Hamid sedang merayakan Hari Raya Keagamaan. Sikap Hamid dan teman-temannya sebaiknya, A. Bermain tanpa membuat gaduh, B. Pindah tempat bermain, C. Bermain sambil berteriak, D. Mengabaikan tetangga sebelah. 35. Pernyataan berikut yang menunjukkan contoh perilaku melestarikan budaya daerah adalah A. Belajar menari tarian daerah, B. Menjenguk teman yang sakit, C. Menyanyikan lagu Asia, D. Bekerja di dalam negeri. 36. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempelajari budaya asing yang lebih keren daripada budaya daerah. 2. Memperkaya ragam budaya nasional yang dipadukan dengan budaya asing. 3. Berbuat yang terbaik dengan menjunjung tinggi kebudayaan daerah. 4. Mencegah budaya daerah yang dapat menggeser budaya asing. Pernyataan yang menunjukkan manfaat melestarikan budaya daerah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4.
37. Tari pendet dan tari piring adalah tarian yang berasal dari Bali dan Sumatera Barat. Kedua tarian tersebut pernah dimunculkan pada iklan pariwisata Malaysia karena menganggap kedua tarian ini merupakan warisan budaya mereka. Selain itu, wayang kulit, batik, lagu rasa sayange, reok Ponorogo, kuda lumping, angklung, dan rendang juga pernah diakui sebagai warisan budaya mereka. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Sebagai generasi penerus bangsa, kita patut menjaga dan melestarikan budaya bangsa. 1. Agar budaya bangsa tidak punah. 2. Agar generasi selanjutnya merasa bangga. 3. Agar budaya bangsa tergeser dengan budaya asing. 4. Agar generasi selanjutnya dapat memanfaatkan budaya yang ada sebagai potensi bangsa Indonesia. Pentingnya menjaga dan melestarikan budaya dengan benar ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4. 38 gambar yang menunjukkan perilaku yang dapat memperkokoh semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari adalah 39. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Negara akan mudah terancam oleh negara lain. 2. Meningkatkan peran negara lain di Indonesia. 3. Memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. 4. Memperkuat rasa perbedaan di antara bangsa sendiri. Pernyataan yang menunjukkan manfaat adanya semangat kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. 40. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, kebiasaan-kebiasaan orang Barat yang telah membudaya hampir dapat kita saksikan setiap hari melalui media elektronik dan cetak. Celakanya, kebudayaan orang-orang Barat tersebut yang sifatnya negatif dan cenderung merusak serta melanggar norma-norma ketimuran kita, ditonton dan ditiru oleh orang-orang kita, terutama para remaja yang menginginkan kebebasan seperti orang-orang Barat. Lama-kelamaan, generasi penerus bangsa ini akan memiliki sifat yang lebih condong mengikuti kebudayaan Barat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, perhatikan pernyataan berikut. 1. Gaya hidup yang sederhana. 2. Mengonsumsi makanan cepat saji, fast food. 3. Mewarnai rambut dengan warna pirang seperti orang Barat. 4. Mempelajari budaya asing yang sesuai dengan norma bangsa. Pernyataan yang menunjukkan dampak negatif masuknya budaya asing yang tidak disaring ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4.